Halo, kita ketemu lagi di channel Stock Tensian. Kali ini saya akan membagikan salah satu hasil dari riset saya selama liburan panjang sejak IHSG diterjang badai sampai dengan kemarin libur lebaran ya. Ya, begitu deh kalau nggak ada kegiatan trading. Saya lebih banyak mengembangkan diri sendiri, menjaga supaya apa yang selama ini sudah saya ketahui jangan sampai kelupaan. Apa hasilnya? Jangan kemana-mana. Salam jumpa Bapak Ibu traders sekalian. Kali ini saya mau menjelaskan sedikit ya. Pertama, saya selama ini bukan seorang pengamat keluar masuknya uang para investor ataupun trading asing di Bursa Efek Indonesia. Jadi selama ini saya hanya menyandarkan semua analisa saya, semua keputusan yang akan saya ambil untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham hanya berdasarkan chart. Berhubung dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman mengenai bagaimana pendapat soal uang asing, net buy-nya saham ini itu sekian, saham ini dijual asing. Wah, selama ini saya akan selalu menjawab, saya kurang memperhatikan para pemain asing. Buat saya, semuanya keputusan itu ada di chart. Tetapi karena melihat banyak teman-teman yang penasaran dengan uang asing yang keluar masuk ini, maka saya mencoba menggali apa benar pergerakan dana asing itu berpengaruh di pasar kita. Skrip ini saya tuliskan di sistem operasi Windows dengan program pendukung yaitu MS Access 2016 dan MS Excel sama juga tahun 2016. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki sistem operasi di bawah Windows 10 atau mungkin juga tidak punya Office 2016 akan ada sedikit masalah. Saya nggak tahu, mungkin ada masalah, mungkin juga enggak. Tapi saya hanya kasih tahu saya punya spek bahwa skrip ini saya susun untuk berjalan di Windows 10 dan menggunakan software Microsoft Office 2016. Saya harapkan teman-teman mestinya sih punya ya, 2016 kan itu udah agak jadul juga. Kalau teman-teman ada yang masih menggunakan 2010 atau 2012, ya saya nggak tahu jalan atau enggak. Mari kita langsung kenalan dengan tampilan utama dari aplikasi kecil ini. Ini adalah tampilan dari tools sederhana yang saya buat untuk melakukan screening saham-saham apa aja yang dibeli ataupun dijual oleh trader dan investor asing. Di sini kita melihat ada tanggal database ya. Jadi tanggal data yang ada di database aplikasi ini adalah tanggal 18 Mei 2020. Dan kondisinya dia siap untuk menerima perintah. Teman bisa melakukan pekerjaan pada saat statusnya adalah siap. Jadi kalau dia berhasil ataupun gagal, di sini akan keluar statusnya. Kita nggak perlu takut ini benar udah update atau belum, atau cuma bercanda. Nah di sini statusnya aja dilihat di bawah sini ya. Aplikasi ini saya susun berdasarkan data yang sudah ada dan sudah digunakan secara luas oleh teman-teman trader yang lainnya. Termasuk saya membutuhkan data EOD dan ya karena saya juga bisa menyediakan data EOD di blog saya di Paman Saham. Jadi saya melakukan satu langkah supaya satu kali download saya bisa mendapatkan semuanya. Saya adalah orang malas, kalau bisa saya lakukan sekali, ngapain saya harus melakukan berulang kali. Ini juga yang menjadi dasar, mending saya bikin skripnya aja daripada saya tiap hari mesti melihat-lihat yang mana asing, yang mana bukan asing. Aduh, capek deh. Mending saya bikin satu skrip kecil, satu kali saya mikir, kemudian bisa saya pakai berulang-ulang. Ya, begitulah kehidupan seorang malas. Mungkin ada teman-teman yang berminat untuk menggunakan aplikasi kecil ini. Saya sudah sediakan link formulirnya di bawah. Akan teman-teman isi, nanti kita akan kirimkan melalui email atau melalui WhatsApp. Teman-teman jangan khawatir, program ini saya tulis sendiri, tidak menggunakan tangan orang lain, dan saya yakinkan
ini bebas virus. Oke, sekarang kita langsung melihat bagaimana program ini melakukan updating database. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pembaruan data. Jadi di sini kan masih tanggal 18, sedangkan data terakhir itu adalah di tanggal 20. Kita perlu melakukan import data. Data ini kalau teman-teman yang menggunakan AMI Broker dan melakukan update dengan data dari blok paman saham, ini sekaligus satu kali download untuk 2 aplikasi, sehingga tidak perlu repot-repot lagi mencari sumber datanya ya. Ini kita tanggal 19 open. Kemudian udah dilakukan update, ini udah tanggal 19 Mei 2020. Kita perlu satu kali lagi tanggal 20 di sini. Oke. Nah, di sini udah kondisi udah terupdate sempurna ya, tanggal 20 dan 5 tahun 2020 adalah data terakhir pada saat video ini dibuat. Sehingga teman-teman kalau misalnya dari tanggal 18 kemudian kelupaan melakukan update tanggal 19, tiba-tiba teman-teman langsung update di tanggal 20, maka aplikasi ini hanya akan mencatat tanggal 20. Aplikasi ini tidak akan memberitahu teman-teman bahwa tanggal 19-nya nggak ada. Karena aplikasi ini kan pokoknya dia nggak mau tahu. Dia kira tanggal 19 itu mungkin libur. Ya udahlah, tanggal 19 nggak ada, mungkin aja libur. Teman-teman update-nya tanggal 20, ya dia cuma baca tanggal 20. Sehingga diperlukan sedikit kehati-hatian teman-teman dalam melakukan update data. Karena ini adalah versi awal, maka saya belum banyak mengembangkan, banyak variasi yang saya tambahkan. Jadi masih sangat terbuka lebar kesempatan untuk menambahkan beberapa fitur yang mungkin bisa membantu kita dalam melakukan analisa pergerakan uang asing. Saat ini hanya bisa melihat dalam hitungan bar. Misalnya kita mau melihat 5 bar ke belakang, jadi kita hanya lihat 5 bar. Saya belum menambahkan fitur, misalnya saya mau melihat dari tanggal 2 April sampai dengan tanggal 2 Mei. Nah, itu belum saya tambahkan. Di versi berikutnya mungkin bisa kita tambahkan. Atau mungkin teman-teman pengen melihat ada variasi berapa persen kira-kira uang yang digelontorkan oleh para investor asing. Nah, itu juga belum saya lakukan perhitungannya. Nanti mungkin akan kita tambahkan di versi berikut. Untuk itu, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, siapa saja boleh ikutan terlibat, memberikan saran, memberikan ide. Semua kanal yang saya miliki boleh teman-teman gunakan untuk menyampaikan ide. Mau melalui Telegram, mau melalui Instagram, melalui WhatsApp, atau melalui YouTube ini, ya silahkan. Ide dan saran semuanya akan saya tampung dan kita bisa kembangkan supaya aplikasi ini berjalan lebih baik dan lebih powerful. Yang ingin menjadi kelinci percobaan, yang ingin mencoba aplikasi ini, silahkan langsung isi form di bawah. Saya akan mengirimkan aplikasi ini pada tanggal 27 Juni 2020. Berapapun peminatnya, saya nggak akan menunggu sampai 100 atau sampai batas 200 orang, enggak. Gelombang kedua akan saya kirimkan setelah peminat mencapai 100 orang. Jadi teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini terlebih dahulu pada kesempatan pertama, langsung saja isi formulir sekarang juga. Jangan sampai terlambat. Berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana aplikasi ini bekerja untuk melihat pergerakan para investor ataupun trader asing. Kita lihat sama-sama. Setelah kita melakukan update data, sekarang kita lihat ini ya, bar yang akan ditinjau adalah satu bar aja. Berarti kita hanya akan melihat kejadian di tanggal 20 Mei. Apa aja yang dijual dan apa aja yang dibeli oleh asing. Kita lihat di sini. Setelah selesai dia bekerja, ini ada statusnya berhasil. Teman-teman bisa melihat saham AALI, net buy-nya itu adalah 1273600. Dibeli oleh asing sebanyak 1273600 atau 20% dari total volume transaksi yang diperdagangkan di tanggal 20.
Sisanya itu mungkin aja juga termasuk asing, ada yang jual beli juga kan. Ini kan hanya net. Yang jual belinya siapa tahu aja ada juga asing juga jual beli, itu nggak akan diperhitungkan. Kita hanya melihat net buy-nya yang terjadi pada hari itu saja, lalu kita bandingkan dengan volume. Kita mau melihat yang mana, saham mana yang paling banyak dibeli oleh asing, yang paling banyak net buy-nya. Nah, rupanya BBRI paling banyak dibeli oleh asing. Itu sebanyak ini, 167,05,1000. Ini paling banyak dibeli asing tanggal 20 kemarin. Kira-kira 18% dari total volume transaksi yang terjadi di saham BBRI. Lalu yang kedua ini adalah TOWR. TOWR juga dibeli cukup banyak, 42,42,26,00. 21% dari total volume transaksi. Sedangkan yang paling buruk yang dibuang oleh asing adalah Pewon. Saham Pewon dibuang sebanyak 4197,55,00. Ini minus. Sebesar 33% dari total volume transaksi yang terjadi di Pewon. Dari data ini kan kita bisa tahu, oh tanggal 20 itu ternyata ya asing melakukan akumulasi di saham BBRI. Tapi apakah benar? Kalau kita lihat dalam seminggu terakhir, misalnya seminggu itu kira-kira 5 candle ya. Kita coba lihat apa yang dilakukan oleh asing. Kita lihat, ini adalah 5 candlenya ya. 5 candle semuanya. Kita coba lihat untuk BBRI. Benar nggak dibeli oleh asing? BBRI. Nah, ini BBRI. Ternyata BBRI dalam satu pekan terakhir itu dijual oleh asing sebanyak minus 494,038200 atau sekitar 17% dari total transaksi selama satu pekan. Teman-teman bisa melihat, ternyata dalam sepekan terakhir kemarin BBRI itu masih net sell oleh asing. Tapi satu hari terakhir kemarin asing mulai membeli dengan porsi yang cukup banyak. Hasil dari aplikasi ini sudah saya trial, sudah saya coba, sudah saya cocokkan dengan data dari broker Philip. Jadi teman-teman sudah bisa percaya bahwa apa yang dihasilkan oleh aplikasi ini sudah cukup akurat. Ada sedikit perbedaan kecil karena data ini saya dapatkan dari website IDX dan di sana hanya tersedia untuk pasar reguler, sedangkan ada beberapa broker yang menyediakan data pergerakan uang asing, baik itu di pasar reguler maupun di pasar tunai dan pasar nego, hasilnya itu akan sedikit mengalami ketidakcocokan. Karena data yang digunakan oleh aplikasi ini sepenuhnya adalah data di pasar reguler. Sekarang mari kita lihat kejadian seperti apa yang ada di chart dari kita punya tool sederhana ini. Kita akan lihat saham mana yang sepanjang pekan terakhir kemarin dibeli oleh asing. Misalnya ini, MNCN dibeli sebanyak ini 9,67% itu dari total transaksi ya. Kita akan lihat saham MNCN. Ini adalah chart MNCN. Berarti dalam 5 candle terakhir 1, 2, 3, 4, 5 itu asing totalnya itu melakukan pembelian. Ya memang kita lihat MNCN mengalami penguatan ya, saham MNCN mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, kita lihat datanya memang secara umum asing melakukan pembelian besar 9,67% dari total volume transaksi selama satu pekan. Kalau kita pengen lihat yang rasionya paling tinggi siapa sih? Oh, ternyata BRNA. Itu asing membeli 99% dari total transaksi yang terjadi selama seminggu. Tapi sayangnya di sini volumenya itu kecil banget. Cuman 10.100 lembar. Berarti ada 101 lot doang transaksi selama satu pekan. Dan itu 99% diantaranya dibeli oleh asing. Jadi yang perlu kita perhatikan itu apa sebenarnya? Yang perlu kita perhatikan adalah volume yang besar disertai dengan asing yang membeli yang cukup banyak. Misalnya kita lihat kalau asing membelinya di atas 50%. Asing membeli di atas 50% itu mulai dari sini ya.
dari sini, mulai di atasnya PRDA. Jadi kita bisa melihat ada PRDA, ada KPIG, PBRX, Tugu, CISS, GLVA, ada BCAP. Nah, sekarang teman-teman tinggal perlu menyortir lagi yang mana yang volumenya paling besar. Kayaknya GLVA ini ya paling besar kejadiannya di sini, sama PBRX. Ini volumenya cukup besar selama sepekan. Kita akan coba memeriksa bagaimana kejadian keduanya. Ini adalah PBRX. Sepanjang sepekan kemarin dilakukan pembelian oleh asing. Yang lainnya adalah, kita lihat ini ada apa ya, GLVA. Ini yang terjadi di GLVA setelah asing melakukan pembelian sepanjang 1 pekan terakhir. Nah, sahamnya naik ya. Kalau kita lihat lagi yang mana yang kira-kira bagus. Nah, ini KPIG. KPIG ini kan ada 53%. Angkanya juga cukup besar, 6940400. Coba kita lihat. Nah, ini KPIG. Teman-teman bisa melihat ini volume transaksinya kecil banget, tapi dilakukan pembelian oleh asing yang cukup besar. Jadi ini bisa diperhatikan, tentu saja kebetulan dia masih ada di sekitar support ya. Kalau misalnya terlihat ada peningkatan harga, mungkin saja kita bisa numpang. Ayo kita coba turun ke bawah. Kira-kira yang volumenya besar dan dilakukan akumulasi oleh asing itu apa aja? Ini BBRI cukup besar, kemudian ada BRIS, ini MNCN cuma 9% ya, kecil sih. Terus kalau kita lihat yang cukup besar dibeli oleh asing, misalnya ini MDKA. Ya, teman-teman bisa mengatakan MDKA ini ada 13% dibeli oleh asing. Chart MDKA seperti ini, oh ternyata memang sedang ada di all time high ya. Ada uang dari para investor asing yang masuk saham MDKA. Kita coba lihat MDKA di candle terakhir seperti apa. Apakah masih terjadi net buy atau malah terjadi net sell oleh investor asing. Coba kita cari MDKA. Ini satu candle terakhir ternyata asing masih melakukan net buy. Ada 7% net buy yang dilakukan oleh asing di candle terakhir untuk MDKA. Aplikasi ini harus saya ingatkan lagi ya, berjalan di Windows 10, didukung oleh aplikasi Office 2016. Kalau teman-teman punya versi lebih lawas dari yang saya gunakan, kemungkinan akan ada sedikit masalah. Meskipun saya mendesain program ini untuk berjalan dengan dukungan Office 2000. Tapi ya kita nggak tahu, siapa tahu aja terjadi masalah kan, masalah kompatibilitas biasanya. Jadi saya punya kesimpulan bahwa data foreign net sell atau net buy ini bisa teman-teman gunakan, bisa teman-teman manfaatkan dengan sedikit pertimbangan. Jadi logiknya mesti jalan ya, bukan berarti kalau MDK-nya itu tiba-tiba dibeli oleh asing, kemudian teman-teman langsung ikutan membeli. Tidak perlu seperti itu. Teman-teman perlu melakukan adalah kalau misalnya terjadi breakout, suatu saham terjadi breakout yang cukup bagus, baru kita melakukan pemeriksaan bagaimana satu hari terakhir ini, siapa yang dominan. Lalu teman-teman bisa melihat satu pekan sebelumnya itu bagaimana keadaannya, apakah memang udah mulai tumbuh, ada investor asing yang mulai masuk, mulai membesar, atau seperti apa. Itu harus kita pertimbangkan. Jadi bukan sebagai suatu keputusan mutlak bahwa saham ini bagus atau saham ini jelek. Nah, teman-teman harus bisa memainkan alur pikirnya itu sehingga bisa mendapatkan saham-saham yang bagus. Sebagai pengingat aja bahwa saya bukan pengguna ataupun bukan pengamat perjalanan uang asing di bursa kita, maka saya saat ini hanya mau mewanti-wanti kepada kawan-kawan semuanya supaya jangan menggunakan aplikasi ini sebagai satu-satunya data untuk mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Semuanya itu saya kira masih harus melihat chart. Kalau chartnya sedang downtrend meskipun uang asingnya itu masuknya banyak, yang jangan dibelilah.
Begitu juga pada saat sebuah saham sedang uptrend, kalau teman-teman tidak melihat ada uang asing yang masuk dalam jumlah besar, mungkin teman-teman perlu sedikit berhati-hati. Apalagi kalau teman-teman melihat saham yang sedang uptrend, sedang naik, kemudian terjadi penjualan oleh para investor asing, maka mungkin teman-teman sudah mesti berpikir untuk mulai berjaga-jaga atau mulai melepaskan posisi di saham tersebut. Sekali lagi, saya ingin mengundang teman-teman semuanya tidak terkecuali untuk ikut serta, memberikan ide, memberikan saran, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tambahkan pada program ini sehingga menjadi lebih powerful. Tentu saja teman-teman boleh menggunakan semua saluran komunikasi yang ada. Teman-teman boleh menghubungi saya melalui kolom komentar di channel ini, bisa menghubungi saya melalui Telegram, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, apapun boleh. Teman-teman silahkan memberikan ide, semuanya akan saya tampung dan kita akan coba kembangkan untuk menjadi versi 1.5, 1.7, atau bahkan bisa langsung loncat ke versi 2.0. Saran dari kawan-kawan akan saya tunggu dan dengan senang hati akan kita tambahkan supaya kita bisa mendapat alat yang lebih bagus, bisa lebih membantu kita dalam mengambil keputusan untuk trading di Bursa Efek Indonesia. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.